Guys, lihat ada berita baru nih. Hah? Berita apaan tuh? Selingkuh atau korupsi? Ini nih ada isu korupsi lagi kayaknya. Siapa lagi sih? Perasaannya korupsi mulu di Indonesia. Astagfirullah banget ya, padahal kan juga amanah udah jadi pemimpin gitu loh, tega banget ya. Biasanya sih gitu, gak heran lagi. Kira-kira namanya buat apa ya? Apa ya? Bawa sepeda kali, biar Indonesia pakai lengket. Itu Bisa jadi juga. Kenapa nggak cilok aja ya? parah sih, namanya terbanjir. Ini lihat komenannya. Buset. Jurus ya. Parah nih, jadi banget ya orang juga netizen. Kenapa harus korupsi kan? Padahal kan uang negara. Kira-kira kalau dalam Islam gimana ya? Mau ya? Gimana ya Islam membahas tentang korupsi ini? Belakangan ini, masyarakat kembali dihebohkan dengan berbagai kasus dugaan korupsi yang melibatkan pejabat negara. Uang yang seharusnya digunakan untuk kepentingan rakyat justru disalahgunakan demi kepentingan pribadi atau kelompok. Akibatnya, kepercayaan masyarakat terhadap pemimpin pun semakin menurun. Dalam Islam, jabatan bukanlah sebuah keuntungan yang bisa dimanfaatkan sesuka hati, melainkan amanah yang harus ditanggungjawabkan baik kepada manusia maupun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika seseorang pemimpin menyalahgunakan kekuasaan dan mengkhianati amanah yang diberikan kepadanya, perbuatannya tidak hanya melanggar hukum negara, tetapi juga bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Lalu, bagaimana fikih siasa memandang tindakan korupsi? Mengapa pengkhianatan terhadap amanah dianggap sebagai pelanggaran yang sangat serius dalam Islam? Mari kita bahas bersama. Dugaan 1 miliar per hari, begini modus dugaan korupsi Dandan Hindayana di program MBG. Kasus dugaan korupsi yang menyeret mantan Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN, Dandan Hindayana, menjadi perhatian publik. Program makanan bergizi gratis atau yang kita sebut sebagai MBG yang selama ini menjadi salah satu program prioritas pemerintah justru diduga dimanfaatkan oleh sejumlah pejabat untuk memperoleh keuntungan pribadi. Dari hasil penyidikan sementara, yayasan yang para tersangka diduga menerima keuntungan hingga miliaran rupiah per hari. Dalam perkara ini, Dandan Hindayana diduga menerima aliran keuntungan sekitar 1 miliar per hari melalui yayasan dengan dirinya. Selain dugaan penerimaan keuntungan dari yayasan mitra, penyidik juga menemukan indikasi penyimpangan dalam sejumlah proyek pengadaan. Salah satunya 1 triliun. Proyek tersebut diduga tidak sesuai kebutuhan real program MBG atau makanan bergizi nasional yang mengandung unsur markup harga. Penyimpangan ini juga ditemukan pada pengadaan 32.000 pasang sepatu yang disebut tidak sesuai keuntungan serta mengalami kenaikan harga yang tidak wajar. Kalau dana yang seharusnya digunakan oleh masyarakat disalahgunakan, lalu siapa yang dirugikan? Jadi pemimpin tapi korupsi. Dalam Islam itu bukan cuma salah, tapi berbahaya. Korupsi termasuk tindakan yang dilarang karena mengandung unsur pengkhianatan terhadap amanah, kezaliman, serta pengambilan hak orang lain secara tidak benar. Korupsi menjadi berbahaya karena dampaknya tidak hanya dirasakan oleh pelaku, tetapi juga oleh masyarakat luas. Korupsi juga bertentangan dengan konsep dalam masalah fikih siasa. Kebijakan dan tindakan pemerintah yang seharusnya bertujuan untuk menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, serta harta masyarakat, namun justru korupsi dapat merusak harta publik, menghambat pembangunan, serta menimbulkan berbagai masalah sosial yang merugikan masyarakat luas. Dalam Islam, menjadi seorang pemimpin itu adalah sebuah amanah, yaitu kepercayaan yang harus dijaga dengan penuh tanggung jawab. Namun, amanah itu bukan hanya sekedar memimpin, tapi bagaimana seorang pemimpin itu akan dimintai pertanggungjawabannya kelak di dunia dan di akhirat. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, setiap dari kalian adalah seorang pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
Jadi, ketika seorang pemimpin melakukan tindakan korupsi, maka tindakan tersebut bukan hanya sebagai pelanggaran hukum, tetapi juga sebagai bentuk khianat dalam amanah. Dalam Islam, khianat itu merupakan tindakan yang sangat tercela karena tidak hanya merusak kepercayaan, tetapi juga merusak keadilan. Begitupun dengan tindakan korupsi, yaitu mengambil hak orang lain dengan cara yang tidak sah. Tujuan kepemimpinan dalam Islam ialah untuk menciptakan kemaslahatan, yaitu menegakkan kebaikan dan juga kesejahteraan masyarakatnya. Dalam fikih siasah, pemimpin itu harus menjaga keadilan, melindungi hak rakyat, serta menghindari kebijakan yang dapat merugikan masyarakat. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 58 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Innallaha ni'ma ya'idukum bih. Innallaha kana sami'an basira. Yang artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik padamu. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Shadaqallahul Azim. Ayat tersebut menjelaskan bahwa kita harus menegakkan keadilan dan menjaga amanah dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, gimana nih teman-teman? Dari penjelasan tadi, dapat kita simpulkan bahwasanya fikih siasah mengajarkan mengenai kekuasaan bukanlah sarana untuk mencari keuntungan secara pribadi saja atau mencari keuntungan semata, tapi juga untuk menjalankan amanah yang akan dipertanggungjawabkan kita kepada rakyat dan juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang pemimpin melakukan korupsi, yang hilang bukan hanyalah uang negara, tetapi juga kepercayaan masyarakat ikut rusak, pembangunan terhambat, dan hak-hak rakyat yang seharusnya terpenuhi menjadi tidak terpenuhi. Korupsi adalah bentuk pengkhianatan terhadap amanah. Dalam Islam, perbuatan ini dilarang karena mengandung unsur kezaliman, mengambil hak orang lain secara tidak benar, dan merugikan banyak pihak. Padahal tujuan kepemimpinan dalam fikih siasah adalah mewujudkan kemaslahatan masyarakat, menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan juga harta. Namun, korupsi justru merusak semuanya. Karena itu seorang pemimpin tidak cukup hanya memiliki jabatan, ia juga harus memiliki kejujuran, tanggung jawab, dan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan amanahnya.